Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam mencari batu manikam. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan malam. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Kaifa halukum? How are you tonight? Pripun kabare? Apik? Sugih? Waras? Insyaallah semuanya mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para asatiz, para tuan guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Semua yang hadir ini pulang ke rumah tercatat sebagai mujahid fi sabilillah. Tapi tolong selesai acara segera pulang. Jangan pulangnya nanti jam 2. Ditanya sama istrinya, "Mas dari mana?" "Jihad." Itu bukan jihad, jahat. Semua yang hadir malam ini, langkah pertamanya menghapus dosa, langkah keduanya mengangkat derajat. Hapus dosa, dinaikkan derajatnya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang dihapus dosa, utang. Nah, ini jamaah ini mesti jelas. Saya selalu dikatakan radikul. Ustadz yang keras, suaranya yang keras, karena sound systemnya bagus. Betul? Jadi tadi dari tempat makan, ketika mau dibawa ke atas pentas, saya ini yang ngawal siapa ini? Banyak sekali jamaah. Saya pegang ke depan, remang-remang, gelap di jalan. Saya lihat ada tulisan besar di bahu yang ngawal saya, GPK. Wah, pantasan saya dibilang radikal. GPK bergerakan pengacau keamanan. Masa nggak jelas? Setelah terang baru kelihatan, rupanya gerakan pemuda Ka'bah. Allahu Akbar. Lalu kemudian setelah dekat baru kelihatan, rupanya Kokam. Allahu Akbar. Lalu kemudian ada lagi Al-Quds. Masya Allah, GPK Al-Quds. Lalu kemudian ada lagi tadi di belakang Kandang Jawara. Masya Allah, ini persaudaraan Islam. Allahu Akbar. Ini Front Aliansi Umat Islam Bersatu. Allahu Akbar. Ini TV One. Memang beda. Brigade 212. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Ini kalau saya sebutkan bisa sampai azan subuh. Ini pentas ini kuat atau enggak kuat? Enggak kuat, makanya sebagian turun. Pentas ini kuat karena ada 4 tiangnya, betul? Umat ini menjadi kuat, tiangnya banyak, tapi karena keterbatasan waktu yang saya jelaskan adalah tiang-tiang yang kokoh. Ada 4 tiang. Tiang yang pertama, fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda.
tiang yang pertama adalah anakmu, anak muda. Ini acara ini bisa terselenggara karena anak-anak muda yang gagah perkasa yang luar biasa. Betul? Pandang ke kanan, anak muda. Lihat ke kiri, anak muda. Ada yang sudah tua. Mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Walaupun mereka sudah tua, tapi semangatnya tetap bergelora. Allahu Akbar. Jangan ketika diajak Ustadz Allahu Akbar, semangat Allahu Akbar, tapi sholat subuhnya jam 7.30. Diajak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi masjid kosong, tidak sholat berjamaah, maka Allahu Akbarnya hampa, tak bermakna. Maka anak muda yang bisa menolong agama Allah adalah anak muda yang baik akidahnya. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak muda yang jauh dari narkoba. Betul? Anak muda yang bukan LGBT. Betul? Ini anak muda badannya berotot, tegap, kumisnya melintang. Pas ditanya, di mana masjid? Di sana. Ini anak muda yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Lut. Sensus terakhir dikirimkan ke grup WhatsApp di setiap desa di Indonesia. Setelah dihitung oleh pakar, maka kalau dibagi-bagi, satu desa ada 19 orang yang terjangkit LGBT. Apa tadi? Benderanya ditebarkan dari mulai payung-payung sampai support bantuan-bantuan dana. Haram orang yang mau menerima bantuan dari LGBT. Betul? Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya jatuh ke bawah, yang bagian bawah naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu yang dibakar dalam api neraka. Itulah azab yang diberikan Allah kepada umat Nabi Lut. Man wajadtumuh, kalau kamu ketemu dengan orang ya'malu amala qaumi Lut, melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, yang jadi jantan, yang jadi betina, maka halal darahnya. Allahu Akbar. Siap jaga anak muda kita dari LGBT? Siap jaga anak muda kita dari narkoba? Siap jaga anak muda kita dari virus HIV/AIDS? Siap jaga NKRI? Siap jaga para habaib dan ulama? Takbir! Masya Allah, semangat sejadinya. Padahal ini pagi tadi dari Kudus pulang ke Semarang, dari Semarang langsung ke Jogja. Sampai di Jogja tiba-tiba poreder hilang, digantikan dengan poreder dari pesantren Al-Ansori. Masya Allah, ternyata kencangnya minta ampun sampai kami tertinggal. Begitu ternyata kalau anak muda bersemangat luar biasa. Lalu kami yang tua-tua nih Pak Ustadz, orang tua nggak usah diceramahi karena sudah baik. Kalau ada orang tua yang nggak baik berarti matinya su'ul, bukan kata saya. Ya, maaf. Anak muda ini yang perlu kita jadikan baik, karena anak muda adalah masa depan. Betul? Abdul Somad ini masa lalu, guys. Anak-anak muda nih yang mau kita selamatkan. Ibu-ibu yang punya anak muda, ibu tanya dia, kamu kemana, uang jajannya dipakai untuk apa, jalan sama siapa, pulang jam berapa? Kalau tidak, mulut ibu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapaknya cari nafkah, ibunya jaga rumah. Jangan sampai bapaknya cari nafkah, ibunya keluyuran, anaknya jadi tuyul. Bapaknya genderuwo, ibunya sundel bolong, anaknya suster ngesot. Tapi kalau kita jaga anak-anak muda ini, insya Allah selamat dia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman.
Jangan lupa setiap malam tahajud berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Saya nggak sanggup jaga anak saya Pak Ustadz, saya pun nggak sanggup jaga anak saya. Gimana saya mau jaga anak saya? Anak saya di Riau, saya besok mau pulang. Lalu masuk mana? Ada guru sekolah. Guru bukan karyawan. Jangan kau sangka dengan bayar uang sekolah berarti kau sudah menggaji karyawan. Dosa besar. Karena kau tidak mampu mendidik anakmu, maka kau serahkan ke Islamic boarding school, pondok pesantren, tahfiz Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Para kiai, para alim, para ulama, para habaib mendidik anak-anak kita yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan segera daftarkan sebelum penutupan tanggal berikut ini. Bapak Ibu anaknya sudah di pesantren, mudah-mudahan menjadi mujahid fi sabilillah. Amin. Bagi yang nggak mau tahu dengan pesantren, nanti 10 tahun lagi menetes air mata darah karena dia ditangkap Badan Narkotika Nasional, menangis 2 hari 2 malam karena dia berzina dengan pacarnya, perluyuran tengah malam, pulang pagi, minumannya disuntik pakai obat perangsang. Mohon maaf, beribu maaf. Yang saya ceritakan ini fakta, hoax apa hak? Fakta, kenyataan. Pagi, petang, siang dan malam dia tonton sinetron bercerita tentang pacaran. Iklan, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Ustadz berceramah khutbah Jumat di atas mimbar, jangan pacaran, kata Ustadz hari Jumat di atas mimbar. Yang sholat Jumat memang yang nggak pacaran lagi siapa? Kakek-kakek semua. Ustadznya menggelegar di atas mimbar hari Jumat, Allah melaknat laki-laki perempuan yang tidak mahram berdua-duaan, jamaahnya sedang lelap tidur. Itu maka saya minta tausiah itu di tanah lapang. Kenapa? Karena banyak orang yang takut ke masjid, anak muda yang baru coba-coba mau hijrah. Kamu kenapa nggak ke masjid? Saya takut masuk masjid. Kenapa takut? Teman saya kemarin masuk masjid, pulang-pulang ninggal. Tapi kalau tablik akbar di tanah lapang, di stadion, maka kalau saya datang ke daerah, tablik akbar jangan hanya ada di masjid. Betul, pengajian subuh biasanya di masjid, tapi tablik akbar di tanah lapang. Sebab ada orang yang takut masuk masjid. Kenapa? Karena setannya besar bersarang dalam hati dan kepalanya. Orang yang ring 3, ring 1 dalam masjid, ring 2 di emperan masjid, ring 3 yang dengarnya dari dalam pohon balik kelapa. Tapi insya Allah pada malam hari ini, masya Allah, tabarakallah, ini tanah lapangan atau apa? Atau kebun? Kebun, masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak menginjak tanaman sehingga kita terkutuk, terlaknat. Ada seseorang amalnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata hisabnya di akhirat lama sekali. Kenapa hisabnya lama? Rupanya habis kondangan tahlilan itu ada daging yang nyangkut di giginya, nggak dikasih dongkrak. Tiba-tiba belum sampai rumah dia ambil ranting kayu pagar tetangganya, dia ambil. Pas di akhirat, ranting kayu yang dipakai untuk mendongkel daging di setelah gigi di akhirat menjadi batang kelapa. Lama hisabnya di akhirat gara-gara zolim kepada orang. Saya tidak ingin amal kita hilang gara-gara menginjak tanaman masyarakat, lalu nanti di akhirat jamaah dihisab lama. Kenapa kamu sampai injak tanaman? Gara-gara tabligh Ustadz Abdul Somad. Saya pun lama juga hisabnya di akhirat. Ittaquz zulma, jangan zalim, jangan aniaya. Fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.
Insya Allah malam ini kita tidak berbuat zalim dan aniaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang sudah punya komunitas, alhamdulillah. Anak muda jangan sendirian, anginnya kencang, setannya banyak, darahnya bergelora, hawa nafsunya luar biasa, maka mesti berjamaah. Jamaahnya macam-macam namanya. Ada namanya Jamaah Persatuan Umat Islam, ada namanya Jamaah GBK Al-Quds, ada namanya Jamaah PHB Pencinta Habib Bahar bin Smith Magelang Raya, ada namanya jamaah macam-macam. Sesama jamaah jangan cakar-cakaran, jangan kelahi. Betul? Ini semuanya insya Allah jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru warna yang beda-beda nih yang membuat cantik. Ada merah, ada hijau, ada ungu, ada putih, ada kelabu. Ustaz Somad pecinya merah, bajunya putih. Itu menunjukkan dia cinta merah putih. Begitu juga kami dari atas ini melihat ibu bapak di bawah. Ini nampaknya pelangi sedang turun ke bawah habis hujan. Macam-macam warna-warni yang indah. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu satu warna saja. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Walakin liyabluwakum fima atakum. Allah uji kamu dengan beraneka ragam jamaah-jamaah. Tujuannya untuk apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah, pada malam hari ini semua komunitas anak muda ini sedang berlomba dalam kebaikan. Kalau dari mudanya sudah biasa berbuat baik, Allah bisa karena biasa. Nanti anak-anak kalian akan bertanya setelah kalian nikah, punya istri, punya anak. Anaknya nanya, gimana dulu papa waktu masih muda? Kami mengawal Habib, kami mengawal ulama, kami mengawal tabligh akbar. Allahu Akbar. Jangan sampai anaknya nanya, gimana papa dulu waktu masih muda? Cerita dong pak. Pas ditanya ibunya, gimana papa dulu? Dia ngawal orang main judi, dia ngawal acara keyboard tunggal, penyanyinya pakai rok pendek, dia mengawal perbuatan maksiat dan dosa. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil. Nikmat akan ditanya. Masa muda ini nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Kalau mau tahu nikmatnya masa muda, tanyalah sama orang tua. Nikmat lutut sudah dicabut, nggak bisa berdiri lama. Contohnya siapa? Ustadz Somad sudah dikasih kursi. Nikmat mata sudah dicabut, nggak lagi bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Nikmat telinga sudah dicabut, tidak lagi mendengar suara dengan jelas. Nikmat semua dicabut, nikmat gigi dicabut dan lain sebagainya. Mohon kalau dengar ceramah Ustadz Somad jangan tersinggung. Karena saya tidak mau menyinggung, menyindir siapapun. Takutnya ada yang bapak ibu saya sebut gigi, gigi saya. Saya sebut lutut, lutut saya. Saya sebut mata, mata saya. Ustaz Somad datang hanya ingin menyinggung perasaan saya. Jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya, pas pulang meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa muda akan ditanya di akhirat. An syababihi fima ablah, masa mudamu kemana kau habiskan? Hebatnya belalang ini, dia pun mau dekat ustadz juga. Masya Allah, belalang ini makhluk Allah. Langsung dia pergi. Dia belalang anak muda yang sedang mencari jati diri. Akhirnya dia menempel ke baju Ustaz Somad. Bayangkan kalau saya bunuh dia, ternyata pacarnya nunggu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh umat Islam pacaran? Tidak. Boleh anak muda pacaran? Tidak.
Semua anak muda malam ini mudah-mudahan putus. Jadi yang ngaminkan lebih 40. Anak muda yang pacaran putus. Besok langsung nikah dengan mahar mengajak belum. Besok langsung diterima nikah dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Masya Allah, so sweet. Mudah-mudahan anak-anak muda yang masih jomblo ditemukan dengan jodoh yang soleh dan soleh. Yang bilang amin yang muda aja. Ini anak udah 2, amin. Dia nggak tahu istrinya ngelihat dari jauh. Untuk anak cucu kita, betul? Anak muda yang belum terselamatkan, yang masih mabuk, yang masih pakai ganja, yang masih pakai sabu-sabu, yang masih pakai narkoba. Yang salah itu kita atau mereka? Yang salah kita. Kenapa kita tidak mengajak mereka? Betul? Siap anak muda ini ngajak yang belum ikut? Ya, insyaallah. Siap ngajak yang belum ikut organisasi, belum ikut komunitas? Siap? Jangan hanya sekedar siap, ajak mereka. Buat grup WhatsApp, buat pendaftaran, ajak untuk ikut pelatihan, berikan contoh yang terbaik. Karena kalau sampai kita memberikan contoh yang tak baik, nanti akan orang ngomong, ngapain ikut itu? Orangnya nggak mandi-mandi. Ngapain ikut itu? Orangnya jadi tidak produktif. Tapi kalau kita contohkan baik, maka insya Allah itu akan menjadi iklan gratis. Betul? Betul. Makanya saya tidak bisa mengiklankan. Ada pernah saya diminta endorse, Ustaz Somad tolong endorse video untuk produk kami. Endorse apa? Susu gemuk. Oh, saya terus terang enggak. Saya kalau endorse gula merah ada di-upload di Instagram Ustaz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Masya Allah. Anda tidak yakin dengan gula merah yang Anda makan, khawatir dicampur dengan gula sintetis? Dapatkan gula merah produk jamaah, sebagiannya untuk dakwah. Hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Tapi pas diminta iklan susu penambah berat badan, saya bilang saya nggak pede. Soalnya nanti saya dilihat mana ini, gagal. Islam ini baik apa tak baik? Baik. Islam ini ajaran bagus apa tak bagus? Bagus. Inna dina indallahil Islam. Tapi orang tidak tertarik dengan Islam karena bintang iklannya tidak menarik. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang, terhijab, terdinding karena orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Ada orang kepingin ngelihat ajaran Islam, dia baca di internet ajaran Islam bagus, jujur, amanah. Dia pura-pura masuk masjid, begitu keluar masjid, aku nggak jadi masuk Islam. Kenapa? Sendal hilang. Pergi ke parkir, helm hilang. Ngapain masuk Islam? Untung aku masuk Islam itu bukan karena melihat umat Islam. Maka kita tampilkan Islam yang baik, yang lembut, yang mencerminkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Anak muda, jangan habiskan lisanmu untuk membicarakan aib orang lain. Betul? Jangan habiskan otakmu untuk memikirkan musuhmu, karena otakmu terlalu suci untuk memikirkan orang yang kotor. Jangan isi hatimu dengan nama-nama musuhmu, karena hatimu terlalu tulus untuk diisi oleh nama orang yang jahat. Urus sholatmu, urus puasamu, urus sholawatmu, urus zikirmu, urus jamaahmu. Masalah musuhmu, Allah yang akan menghancurkan. Asriliz zalimin bil zalimin. Percaya apa nggak percaya? Percaya. Sudah lihat apa belum? Mulai. Allah sibukkan orang zalim dengan orang zalim. Allah sibukkan. Itu maknanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz bizzalimin wa asghili, sibukkan zalimin, orang yang zalim, bizzalimin, dengan orang yang zalim. Kita tidak pernah menyibukkan orang zalim. Kita sibuk dengan sholawat kita, kita sibuk dengan prestasi, kita sibuk dengan zikir. Orang yang zalim akan disibukkan dengan orang yang zalim. Pernahkah Nabi Musa menyibukkan Fir'aun? Tidak pernah. Nabi Musa sibuk dengan usahanya, dengan zikirnya. Nabi Musa sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun mengurus Fir'aun, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulitkah bagi Allah menenggelamkan Fir'aun? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Hai anak muda umat Islam, sibukkan diri kalian dengan sholawat, siap. Sibukkan diri kalian dengan berkarya, siap. Adapun musuh-musuh Allah, Allah yang akan membinasakan mereka. Tak ada yang sulit bagi Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tiang yang pertama adalah anak muda. Sekarang kita masuk tiang yang kedua. Siapa itu tiang yang kedua? Nih tiang yang pertama. Sekarang tiang yang kedua. Tiang yang kedua adalah orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Siapa yang membiayai perang Badar? Dia tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit. Akan masuk ujian akhir semester. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena saat itu istrinya sakit, tapi dia ikut membiayai perang. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, baju besi, tombak, kuda, anak panah, faqad ghaza, maka dia sungguh sudah berjihad fi sabilillah. Hai orang-orang kaya, kalian tidak bisa mengawal Ustadz Somad. Hai orang kaya, kalian tidak bisa ikut gotong royong bangun masjid. Hai orang-orang kaya, kalian tidak sanggup ngapal Quran. Bebaskan tanah untuk pembangunan pondok pesantren. Setuju? Setuju. Yang bilang setuju yang kaya aja. Kami ini kaya hati Pak Ustadz. Betul. Laisal ghina kasratal mal. Banyak harta bukan kaya. Berapa banyak orang kaya tapi mentalnya miskin, nggak pernah bayar zakat. Ketika Basnas datang, Bapak kapan bayar zakat? Mobil Bapak mewah, rumah Bapak besar. Memang betul, tapi saya nggak bisa bayar zakat. Kenapa? Utang kabeh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu namanya orang kaya bermental miskin. Berapa banyak orang miskin tapi mentalnya kaya. Walaupun dia punya kurma 1 biji, tapi bisa dia bagi 2, sedikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bilang Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Betul? Siapa yang bilang?
Nabi Muhammad berkurban. Dia sembelih sendiri 63 ekor. Dia kasih pisau ke Sayyidina Ali, disembelih Sayyidina Ali 37 ekor. 63 tambah 37 100 ekor. Bukan kambing, Beb. Onta. Satu ekor onta paling murah 50 juta. Kali 100 ekor, wakeh tenan. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, yang miskin itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurbannya 1 ekor sapi dikeroyok 7. Sapinya kurus. Pas rapat sama panitia, angkat tangan terus, tolong pahanya, kakinya, dadanya, kepalanya antar ke rumah. Kalau ada orang model begini jangan marah. Kasih tahu sama dia, bawa sapi kamu pulang ke rumah, potong sendiri, bagi sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Yang saya katakan ini ada terjadi di tempat kita? Tidak. Ini terjadi di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Saturnus, dan Pluto. Adapun di tempat kita adalah orang yang baik, dermawan. Mudah-mudahan yang punya usaha dibukakan Allah pintu rezekinya. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari bakhil, pelit, medit, kikir, apa lagi? Cetil. Maka dialah yang sudah selamat. Dia adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit bakhil ini. Amin. Ada orang kemana-mana bawa tas laptop. Masya Allah. Begitu habis selesai mampir ke rumah makan, terdengar suara azan, dia pun masuk rumah makan, dibuka tas laptop, rupanya isinya rebus pisang. Di rumah makan cuman pesan air putih. Pas giliran bayar, minta bayar sama orang. Ini orang kalau mati hartanya diambil istrinya untuk nikah dengan brownies brondong manis. Hai orang-orang bakhil, hai orang-orang kaya, hai orang-orang yang gak mau bersedekah, gak pernah bayar zakat. Belum ada orang Islam yang mati bawa kartu kredit, betul? Betul. Jadi kalau begitu orang Islam ini perlu kaya atau biar miskin aja? Kaya. Siapa yang sanggup bangun masjid? Orang kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu rumah di surga. Mudah-mudahan kita bisa bangun masjid. Ana wa kafilul yatim ka'ataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Fa asyara bi isbi'aihi. Nabi menunjuk dua jarinya. As-sababah telunjuk, wal wusta jari tengah. Wa farraja bainahuma. Nabi menjarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya orang dengan Nabi nanti di surga. Siapa dia? Orang yang menyantuni anak ya. Anak yatim. Kalau gitu yang bisa menyantuni anak yatim itu orang kaya apa orang miskin? Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau mau selamat dari pendusta agama, maka mesti kaya. Kita doakan anak-anak muda dikaya-kaya. Nanti kalau kalian kaya buka pesantren tahfiz Quran gratis, setuju? Nanti kalau kalian kaya, kalian akan bangun masjid megah, mewah, cantik, harum semerbak. Nanti kalau kalian kaya, berangkatkan anak-anak muda yang cerdas, yang hafal Quran ke Mesir, ke Hadramaut, ke Tarim, belajar dengan Habib Umar bin Hafiz, belajar di Al-Azhar Kairo, belajar di Qarawiyyin Maroko, belajar di Zaitunah Tunisia. Mereka akan pulang li'i'la'i kalimatillah la ilaha illallah. Ini perlu. Ini banyak orang sekarang, umat Islam gak usah kaya, karena harta itu nanti akan membuat kita lama hisab di akhirat.
tinggalkanlah dunia ini. Dunia hanya akan menghalangi kita dari surga. Ini bukan ajaran Islam, ini ajaran Snok Horgronje, penjajah Belanda. Apa kata penjajah Belanda? Tanah kamu ditanam tebu, ditanam karet, ditanam tembakau, biar kami yang ngolah, kamu zikir aja. Umat Islam tidak termakan dengan itu. Maka umat Islam kaya raya, para kiai sawahnya sejauh mata memandang, dan mereka mendirikan pondok pesantren. Para habaib mengundang jamaah berselawat, maulid, potong kambing, potong sapi, makan bersama. Itulah yang membuat semangat jamaah berjihad fisabilillah. Mereka tidak takut mati. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan kenikmatan dunia yang belum mereka dapatkan akhirat. Itu maka doa kita kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, dunianya hasanah dulu, baru fil akhirati hasanah. Gimana mau dapat akhirat hasanah, fid dunya morat marit? Mudah-mudahan kita menjadi punya pandangan baru tentang kaya raya. Karena kita diajarkan keluar masjid, masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Bukakan untukku pintu rezeki. Kenapa keluar masjid minta buka pintu rezeki? Karena selesai sholat kita tidak disuruh duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Buah kelapa pun mesti dijolok pakai bambu baru jatuh ke bawah. Betul? Ini air minum punya siapa? Punya saya. Tapi kalau saya tidak mengulurkan tangan saya, membuka tutupnya dan masuk ke mulut, mau dia masuk sendiri? Bismillah. Ustaz Somad terlalu banyak gaya, bilang aja haus. Saya mau ngajarkan bahwa walaupun milik kita, walaupun untuk kita, kalau tidak ada usaha dan ikhtiar, dia tidak akan mau masuk mulut kita. Betul? Begitu juga dengan makanan-makanan dan buah-buahan. Enggak usah dulu, Ustaz. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa buah-buahan ini memang asli buah-buahan, bukan kaca dan keramik. Kadang kita bertamu ke rumah orang, dikasih pisang, dikasih mangga, pas mau dikupas rupanya keramik semua. Basa-basi persahabatanmu, guys. Bapak Ibu yang dimuliakan, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tiang yang pertama anak muda, tiang yang kedua orang kaya. Kalau ada anak muda, masih ada orang kaya, maka insya Allah dakwah Islam akan tetap berdiri sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Oh, jadi kalau begitu, kalau tidak ada anak muda, tidak ada orang kaya, Islam tidak akan berdiri. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi. Andai umat Islam di kampung halaman kita ini tidak ada yang muda, tidak ada yang kaya, maka Allah akan ganti. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad, na'udzubillah, meninggalkan dakwah ini, meninggalkan agama ini, fasaufa ya'tillah biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Bagaimana sifat mereka? Yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka membalas cinta Allah dengan masa mudanya, dengan hartanya. Ashabul Kahfi itu anak muda apa orang tua? Anak muda. Utsman bin Affan anak muda, orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Sa'ad bin Rabi orang kaya. Bangga mereka mengaku turunan Abdurrahman bin Auf, keturunan Sa'ad bin Rabi, keturunan Utsman bin Affan. Qarun itu kaya apa miskin? Kaya. Saya sampai sekarang belum pernah ketemu sama orang, kenalkan Ustaz Somad, saya keturunan Qarun. Belum pernah saya dengar protokol yang kami hormati Bapak Qarun, walaupun dia kaya raya. Seandainya kita menggali tanah di Jawa Tengah, lalu cangkol kita bunyi, tup, begitu digali ternyata ada priuk dari emas, maka kita akan mengatakan ini harta Qarun. Padahal Qarun di Mesir, Afrika Utara, gimana priuknya sampai kemari?
Begitulah hebat kaya rayanya Qarun, sampai kunci-kuncinya aja mesti dipikul oleh orang-orang yang berotot gagah perkasa. Ada di antara masyarakat kita ini yang bernama Qarun? Tolong angkat tangan. Enggak ada. Harun ada, saudaranya Nabi Musa. Tapi kalau Qarun tidak ada. Begitulah orang bakhil, sampai untuk mengambil namanya pun orang tidak mau. Kenal kamu dengan si anu yang baik dermawan? Oh, sekampung dengan saya, itu keluarga saya satu pondok sama dia, saya dekat rumah dengan dia. Si anu yang pelit itu enggak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak muda kita ini bergabung antara dua tiang, muda dan kaya. Ada yang muda tapi nggak kaya, nggak apa-apa. Ada yang kaya tapi nggak muda, juga nggak apa-apa. Muda dan kaya, mantap. Sudah nggak kaya, nggak muda, mati aja. Janji kode etik di awal, jangan tersinggung. Tiang yang ketiga, tiang yang ketiga adalah kuasa. Boleh meminta kekuasaan. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf itu jabatannya PM. PM itu pedagang molen. Prime Minister, Perdana Menteri Mesir, diangkat menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Karena dia cerdas, ahsanas siyasata, bagus siasatnya. Jadi mesti ada anak-anak muda ini yang menjadi bupati, gubernur, wali kota. Setuju? Setuju. Jadi RT? Loh, kok nggak setuju? Gimana orang mau ngurus KTP? Gimana ngurus akte kelahiran? Dari mulai RT, RW, Kadus, Kades, Bupati, Gubernur, Wali Kota, BUMN, Komisaris, Presiden, DPR, MPR, DPD. Maka orang-orang baik mesti duduk di legislatif. Setuju? Setuju. Ada 50 orang anggota DPRD satu kabupaten. Tiba-tiba mau buat perda peraturan daerah, nggak boleh jual khamar di pinggir jalan. Saya sebagai ketua sidang paripurna, kita tidak suka ada anak-anak yang mabuk di pinggir jalan, mengganggu orang. Hari ini kita mau sidang, menetapkan perda peraturan daerah. Bolehkah jual khamar pinggir jalan? 50 orang anggota. Ternyata ketika voting, yang setuju dagang khamar, minuman keras pinggir jalan 26. Yang nggak setuju 24. Dalam demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Maka yang menang 24 apa 26? 26 menang. Jual khamar tetap berlanjut. Ustadz ceramah, khutbah di atas mimbar, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlab, khamar, minuman keras, judi, menyembelih binatang untuk berhala, mengundi nasib, najis, perbuatan setan, jauhi. Begitu keluar dari masjid, langsung orang nawarkan, Ustadz mau beli? Lalu ustadznya emosi, dia ambil kunci Inggris, dia pukul orang yang ada berjualan. Bukan orangnya dipukul, minumannya dipukul. Yang ditangkap sama Satpol PP, pedagangnya apa ustadznya? Ustadznya yang ditangkap. Kenapa? Karena perda membenarkan jualan. Kenapa dibenarkan? Karena kalah di anggota legislatif. Sekarang saya tanya, menjadi anggota legislatif perlu atau tidak perlu? Ini anak muda mesti dipahamkan. Banyak orang sekarang yang penting sholat, yang penting puasa sunat, yang penting zikir, yang penting sholawat, yang penting maulid. Masalah politik nggak penting. Akhirnya umat Islam kalah di parlemen. Akhirnya umat Islam kalah ketika ada amandemen undang-undang. Akhirnya umat Islam kalah ketika ada perda. Gara-gara apa? Orang duduk bukan karena dipilih, tapi karena serangan pajar. Tapi kalau dia ngaji, insya Allah begitu pagi mau nyoblos dikasih uang 10.000, mau nerima? Enggak. 100.000?
Enggak, sekali tidak, tetap tidak. Betul? Datang tamu ke rumah Ustadz Abdul Somad 100 juta dikasih. Ustadz Abdul Somad ingat, wah ini ceramahku kemarin di Jawa Tengah, tapi istikharah dulu. Usolli sunnatal istikharah 100 juta lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rashi wal murtasi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi. Orang yang menyogok, orang yang nerima sogok, maka dia dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu sebab kenapa orang benci ceramah Abdul Somad. Karena Abdul Somad bercerita tentang politik dan banyak orang terganggu kepentingannya. Betul? Abdul Somad itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Abdul Somad LC dari Al-Azhar. Al-Azhar itu akidahnya Asy'ari, fikihnya bermazhab, dan saya mazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Abdul Somad ahlus sunnah wal jamaah. Abdul Somad itu orang yang ceramahnya keras. Apa yang keras? Setiap saya ceramah orang kiki. Sound sistemnya yang bagus, menggelegar, hampir pohon kelapa tumbang. Jadi kenapa orang marah? Kedatangan Abdul Somad membahayakan suara pemilih. Abdul Somad bisa dihadang, Abdul Somad boleh tidak datang, Abdul Somad boleh digagalkan, tapi Abdul Somad akan tetap ceramah walaupun di dalam kamar. Saya sering ceramah nggak ada jamaahnya, nggak ada orang. Saya cuma berdua dengan kamera. Kameramen ngidupkan ceramah, ngidupkan kamera, habis itu dia serahkan Ustaz. Saya pun ceramah. Hai guys, dimanapun berada, hari ini kita begitu penting. Saya ceramah macam orang gila. Andai malam ini jamaah ini pulang semua, apakah saya berhenti ceramah? Enggak, selama kamera menyala ada 2 mata merah, saya tetap ngomong. Dan akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Hilang di YouTube, muncul di Instagram. Hilang di Instagram, muncul di FB. Hilang di FB, muncul di TikTok. Hilang di TikTok, muncul di grup WhatsApp. Kau mungkin benci ceramah Abdul Somad, tapi istrimu nonton. Kau mungkin tidak suka dengan ceramah Abdul Somad, istrimu mungkin juga tidak suka karena Abdul Somad cerita tentang jilbab. Tapi jangan lupa, di kamar ibumu sedang tersenyum menengok Abdul Somad. Ndok, iki sapa? Hatimu mau marah, tapi ibu yang melahirkanmu sedang tersenyum. Kau dilema, saudaraku. Abdul Somad tidak pernah mencari musuh. Abdul Somad tidak pernah menyebut partai. Abdul Somad tidak pernah menyebut orang. Abdul Somad tidak pernah menyebut jabatan. Setengah mati kau mau mencari ceramah Abdul Somad, kau tak akan ketemu. Yang kau ketemu akan adalah kebenaran. Hati kecilmu berkata, ini kebenaran. Tapi kau malu karena jabatan, malu karena kekuasaan. Nanti di akhir hayatmu kau akan berkata, betul apa yang dikatakan Abdul Somad dulu. Tapi saat itu penyesalan tak lagi berguna, saudaraku. Mumpung jabatan masih ada, kekuasaan masih ada, tolong agama Allah. Allahu Akbar. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Tanda tanganmu masih laku, bangun Islamic Center. Kekuasaanmu masih ada, tolong Badan Amil Zakat Nasional. Ketika kau masih ada jabatan, berikan izin untuk tabligh akbar. Jangan nanti setelah kau tak ada jabatan, pensiun, barulah kau datang ke masjid mendengarkan ceramah. Masya Allah, selesai Ustadz turun, barulah kau bertanya, apa yang bisa saya lakukan Ustadz? Zikir aja banyak-banyak Pak, malaikat maut sedang di jalan.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan nanti setelah kau tak ada kekuasaan, tak ada jabatan, tak ada dipandang orang, barulah kau datang ke masjid dengan menggelegarkan tangan mengatakan, apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz? Apa yang bisa saya bantu? Bapak sekarang jabatannya apa? Jaga cucu di rumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dunia ini singkat. An-nasu niyam. Semua manusia ini seperti orang yang sedang tidur lelap. Orang tidur lelap mimpinya indah, makin indah mimpinya maka ngomongnya juga ngalor ngidul. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka terbangun, tersadar, ternyata hidup hanya tidur sekedip mata. Mumpung malaikat belum datang, mumpung kau masih hidup, masih ada jabatan dan kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Abdul Somad tidak untung sedikit pun, Abdul Somad tidak rugi sedikit pun. Tapi nanti di akhirat kalau Allah bertanya, hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan kepada anak muda? Sudah, tiang yang pertama. Sudah kau sampaikan kepada orang kaya? Sudah, tiang yang kedua. Sudah kau sampaikan kepada pejabat yang dititipkan amanah? Sudah ya Allah. Apakah mereka melakukan? Aku nggak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah dengan ceramah Abdul Somad? Tidak. Yang salah itu yang nonton 1 menit dipotong karena nggak punya paket 2 giga. Diupload oleh orang yang suka menghasut karena hasad. Wa min syarri hasidin. Insya Allah yang dengar dari awal sampai akhir dapat pelajaran bermakna. Amin. Abdul Somad ini bukan ustadz kaleng-kaleng. Abdul Somad S1 dari Al-Azhar Kairo Mesir, sampai di Mesir bulan September 1998, pulang dari Mesir tahun 2002 bulan Juli lulus, selesai S1 di Al-Azhar Universitas Internasional tertua di dunia dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Allahu Akbar. Abdul Somad melanjutkan S2 di Darul Hadis Al-Hasaniyah, lembaga perguruan tinggi yang didirikan Raja Hasan II, Raja Maroko. Setahun hanya menerima 20 orang. 5 orang yang bukan orang Maroko, 15 Maroko, 5 orang asing. Selesai S2, 300 halaman tesis berbahasa Arab, diuji di depan profesor orang Arab, lulus dalam masa setahun 11 bulan, nggak sampai 2 tahun. Abdul Somad S3 di Durman Islamic University Sudan dalam masa setahun 9 bulan, kurang 4 bulan 2 tahun, pulang dulu. Setelah pulang datang lagi Desember, disidang oleh 3 profesor guru besar, mendapat nilai cum laude mumtaz, disertasi 600 halaman, judulnya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam penyebaran sunnah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulang dari Sudan, diundang ke Brunei Darussalam. Rektor menyerahkan surat, kami angkat sebagai visiting profesor di University Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan. 4 titel, profesor, doktor, LC, DESE, S1, S2, S3, profesor di luar negeri, diakui oleh orang asing. Bukan ini mendadak jadi ustadz tiba-tiba. Ustadz ini kok sombong sekali. Ini bukan sombong, kita perlu menjelaskan diri kita kepada orang yang tak tahu, kita kasih tahu. Orang yang sudah tahu, maka ini motivasi bagi anak muda. Jangan nanti anak muda ini selesai taman SMA, taman pondok, pas ditanya, nanti kamu mau melanjutkan kemana? Serah pada Allah. Para ulama kita dulu belajar sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah.
Nanti kalau ke Semarang, Semarang berapa kilometer dari sini? Aduh tenan. Nanti kalau ke Semarang tolong ziarah ke makam Syekh Soleh Darat As-Samarani. As-Samarani artinya Semarang. Ustadz sudah sampai ke sana? Ya, saya ziarah ke makam Syekh Soleh Darat As-Samarani, tawassul minta barokah supaya diberkahi hidup dunia akhirat. Syekh Soleh Darat As-Samarani punya 2 orang murid. Yang pertama namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua namanya Syekh Muhammad Darwish. Pergi ke Makkah, namanya berubah menjadi Syekh Ahmad Dahlan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ulama-ulama besar luar biasa. Di mana mereka belajar? Di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ada lagi, saya ziarah ke makamnya beberapa bulan yang lalu. Namanya Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Bangkalan. Belajarnya di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Punya murid. Siapa muridnya? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Bishri Sansuri, Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Begitulah para ulama dulu belajar jauh, terbang sejauh mata memandang, tapi kemudian kembali ke negeri membangun Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini anak muda mesti diajarkan, kalau tidak dia tidak tahu. Dia anggap hanya sekedar baca sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. 3 tiang sudah. Tadi Ustaz Somad mulai tausiah jam setengah 10, sekarang sudah jam setengah 11. Ini sudah habis waktu 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi jamaah ini cerdas, dia kasih 2 botol. Tiang yang keempat. Anak muda sudah, orang kaya sudah, pejabat ulil amri sudah. Tapi ketiga orang ini walaupun hebat, dia mesti perlu perempuan. Betul? Mohon maaf, ada di antara bapak-bapak yang istrinya laki-laki? Kalau ada, mohon segera bertaubat. Perempuan. Di balik seorang anak muda yang gagah perkasa, di balik seorang kaya yang membangun masjid, di balik seorang pejabat yang peduli pada agama Allah, pasti ada seorang istri yang solehah, bukan somat. Apa kata istrinya? Mas, uangnya jangan dipakai semua untuk beli lipstik, terlalu tebal. Pakai untuk menyantuni anak yatim. Apa kata istrinya? Mas, jangan cuman pentingkan jabatan, bangun juga masjid, tolong santri pondok pesantren. Bisikan seorang istri lebih sampai ke hati suami daripada ceramah Ustadz Abdul Somad. Betul? Kok betul? Allah kalau sayang kepada hambanya, dia kirim al-mar'atus solihatul lati tu'inu ala imanihi, istri solihah yang membantu iman suaminya. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus solihah. Mudah-mudahan yang jomblo segera ketemu jodoh. Amin. Ustaz Somad, gimana rasanya kalau kita memang tahu itu jodoh kita? Dulu pertanyaan saya belum nikah gitu juga. Ada bapak-bapak di depan rumah, saya tanya, Pak, gimana dulu bapak tahu itu istri bapak? Oh, gini Pak Ustadz, kalau kita lihat perempuan hati kita bergetar, itu jodoh kita. Setelah itu saya praktekkan, setiap ketemu perempuan bergetar. Nggak usah panjang-panjang berteori, datang aja ke kiai, datang kepada alim ulama, datang kepada para habaib, minta carikan pilihan mereka, pasti benar insya Allah. Jangan datang sendiri. Ini anak muda kepedean, datang langsung ke rumah orang. Assalamualaikum bapak, aku ingin mencari pendamping hidup. Ini diusir.
Datang sama kiai yang ngomong. Saya dulu begitu, kiai yang ngomong, saya diam aja. Ustaz Somad ngomong, enggak, saya ceramah. Kiai yang ngomong. Datang anak muda nemuin saya. Ustaz Somad, ya kemarin Ustaz ceramah, betul. Katanya tunggaul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha karena hartanya kaya raya. Wali asabiha karena keturunan darah biru, anak orang baik-baik. Wali jamaliha karena cantiknya. Wali diniha karena agamanya. Tolong carikan saya istri yang ada 4-4-nya, Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Siapa yang mencari perempuan yang sempurna sampai mati nggak akan punya istri? Betul? Nah, begitu juga dengan bapak-bapak yang punya anak gadis. Kalau bingung cari mantu, pilihlah anak muda yang ada di depan saya ini. Ini anak-anak muda yang baik-baik semua. Yang udah nikah jangan lagi. Yang belum nikah, saya sudah iklankan kalian. Gak laku juga, bukan salah saya lagi. Nah, An-Nisa imadul bilad. Perempuan ini tiangnya negara. Bukan hadis Nabi. Idza sholahat sholahatil bilad. Kata-kata hikmah. Kalau perempuannya baik, negeri ini jadi baik. Suaminya jadi baik. Anaknya jadi baik. Tapi kalau perempuannya kacau balau, orang bisa bunuh-bunuhan karena perempuan. Betul? Gara-gara apa? Selingkuh itu indah. Cinta selimut tetangga. Orang kalau bisa perang gara-gara perempuan, betul? Tapi kalau perempuan menjaga kehormatan dirinya, maka insya Allah negeri ini pun akan terjaga. Abdul Somad dilahirkan oleh seorang perempuan yang luar biasa. Ibu saya bukan hanya sekedar melahirkan saya, tapi menyekolahkan saya. Saya keluarga cuma 2 orang, Bu. Saya anak pertama, adik saya laki-laki, dua-duanya laki-laki, nggak ada anak perempuan. Ketika saya permisi mau pergi kuliah, kata beliau, pergilah nak. Banyak orang yang lulus nggak diizinkan pergi, padahal anaknya 12. Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Kami cuma 2. Saya salut dengan ibu saya. Pergilah kau jauh. Ketika saya izin S3, adik saya sudah nikah. Saya berdua dengan dia di rumah. Kalau saya pergi dia sendirian, umurnya 70 ketika itu. Mak, aku mau S3, aku mau doktor. Mak sekarang 70 sendirian di rumah. Kalau aku pergi S3, nanti aku setahun di sana nggak pulang. Apa kata dia? Pergi kau lanjutkan S3. Masalah aku mati ada yang ngurus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang terjadi sekarang? Setelah beliau meninggal, saya buat yayasan Hajjah Rohana, nama dia. Saya bangunkan masjid, nama dia. Mengalir pahala dimanapun saya ceramah, baik yang diizinkan maupun gak jadi. Mana yang gak jadi nih? Innamal a'malu binniyat. Saya hidup ini gak ada target apa-apa. Sekolah udah selesai. Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC DSA PhD, tinggal 1 yang belum, almarhum. Jabatan sudah ditawari wapres, saya nggak mau. Nggak ada lagi yang mau saya cari. Yang saya cari ini hanya ingin dapat amal jariah dari anak-anak muda, dapat amal jariah dari orang-orang kaya, dapat amal jariah dari pejabat-pejabat yang mau menolong agama Allah, dapat amal jariah dari perempuan-perempuan solihah yang akan melahirkan keturunan yang baik-baik. Mereka lah 4 tiang negeri ini. Indonesia akan tetap baik kalau anak mudanya baik, orang kayanya baik, pejabatnya baik, perempuannya baik. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap jaga NKRI? Siap jaga agama? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itulah yang dapat disampaikan Ustaz Abdul Somad. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tahu siapa? Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Enggak tahu, marah-marah terus. Yang marah itu siapa? Yang disampaikan Abdul Somad itu jelas apa enggak jelas? Jelas. 4 yang dia jelaskan tadi. Kenapa tiangnya cuma 4? Mestinya 5. Ya salah sendiri. Kenapa pakai tiang 4?
Terima kasih kepada para habaib, para alim, para ulama. 40, 60, 75 menit kita bersama. 75 menit ini bernilai amal soleh. Amin. Tadi disampaikan oleh Gus Lutfi, Ustadz Somad, nanti ada tanya jawab. Tolong pertanyaannya jangan yang memancing saya ke satu masalah. Masalah udah banyak guys. Tolong pertanyaannya yang kira-kira nambah iman, nambah ibadah. Jangan pertanyaan yang mubazir. Ustadz Somad, nanti kalau kita ketemu dinosaurus boleh dikurbankan nggak? Aduh, anak muda. Dino iki. Demikian Gus. Fadhol. Dino iki diurus. Syukran.